Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Ghea Yubi. Apa kabar, Ghea? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Di sini selalu hadir orang-orang yang punya pengalaman dengan mistis. Pesugihan, kesurupan, pengasihan, pelet, dan lain-lain. Kamu pernah nggak punya pengalaman yang berkaitan kayak gitu? Sebenarnya aku deg-degan sih untuk sharing sama kakak dan teman semua yang ada di sini. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu, aku itu syuting stripping gitu. Tapi waktunya itu larut malam. Oh, belum selesai itu sampai malam? Iya, sampai larut malam itu sekitar jam 9, 10 sampai beres sampai jam 2, 2 subuh. Setiap syuting itu aku nggak entah kenapa itu bawaan aku tuh negatif, marah-marah mulu. Apapun yang aku persiapkan ngeblank gitu aja. Jadi kayak misalkan aku harus perform, aku harus bawa baju ini, barang ini, dan itu bener-bener kayak gak aku bawa tapi aku udah persiapkan semua. Ngeblank gitu? Ngeblank. Lupa kali? Setiap hari itu pasti ada aja. Terus kalau misalnya di setiap studio tuh kayak tiba-tiba diam. Terus kayak pas, Ada yang bisa ngelihat nggak itu kenapa? Atau ada yang ngomong ke kamu? Waktu itu Kak aku cuman kayak negor aku doang kayak, "Ghea jangan sering ngelamun ya," katanya kayak gitu. Terus kalau misalkan ada masalah selesaiin, terus jangan banyak pikiran. Dan menurut kamu waktu itu kamu lagi ada pengaruh-pengaruh makhluk-makhluk astral yang nggak kelihatan? Entahlah, aku kayak udah deh, aku lebih baik diem aja deh, aku ngomong kenapa-napa kan aku juga takut sendiri kan. Baik, mudah-mudahan sih malam hari ini kamu nggak takut ya. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya, Ghea. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna orang lain sampai cacat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Denny. Selamat malam Mas Denny. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Jadi ceritanya seperti ini, Baru. Dulu saya pernah punya pacar dan saya sudah pacaran hampir 5 tahun. Lalu saya diselingkuhi oleh lelaki yang lebih kaya dan lebih tampan daripada saya. Pacaran 5 tahun nih. Anda Sudah sakit hati dong? Sakit hati. Terus? Dan rasa sakit hati itu ingin saya balas dengan saya ke dukun dan untuk mengguna-guna dia. Si laki-laki atau perempuannya? Kedua-duanya. Terus? Lalu guna-guna itu bukan malah ke dia, Tapi ke siapa? balik ke saya. Kok bisa? Benar-benar saya tidak tahu apa-apa. Apa yang Anda alami setelah itu? Setelah itu saya alami seperti ada sosok yang menyampar saya, menghantui saya. Sosok hitam. Besar? Besar, sangat besar. Lalu apa Setiap yang dia saya ingin lakuin? tidur. Setiap datang tuh apa yang dia minta? Setiap dia datang, dia selalu meminta kembang. Kembang? Iya, Terus kamu kasih kembang? Diturutin terus permintaannya? selalu saya turuti. Kalau tidak saya turuti, saya merasa sakit. Oke. Sampai sekarang masih diikutin dan masih sering datang? Masih, setiap malam. Tapi pas mantan Anda dengan orang lain itu baik-baik aja sekarang? Baik-baik saja. Udah niatnya mau guna-guna mantan pacar dengan pacar barunya, nggak nyampe, mereka baik-baik aja, terus Anda sendiri yang kena. Iya. Sampai sekarang sering dihantui. Sampai sekarang masih sering dihantui. Dan jadi sering ngasih kembang. Sering ngasih kembang setiap malam. Terus mau berhenti? Saya mau berhenti. Kenapa? Saya udah nggak tahan sama rasa sakitnya. Rasa sakit apanya nih?
Tubuh saya tuh setiap malam serasa panas. Setiap datangnya dia, kalau tidak saya kasih kembang. Jadi makanya diturutin terus. Makanya saya turuti terus. Oke, baik. Mas Denny, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan bisa terlepas dari masalah yang dihadapi ya. Karena mungkin ada juga ya waktu itu nggak apa ya, hilaf lah ya, menyelesaikan masalah dengan cara mengirimkan santet, justru malah diri Anda sendiri yang Kembali saya kena. dari sendiri. Baik, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Denny mendiami rumah dengan nomor 28 dengan tanggal lahir 15 Januari 1993. Memiliki sifat yang pesimis dan selalu memperlihatkan sisi emosionalnya. Saya merasakan adanya sakit hati karena hubungan asmaranya. Hal ini yang membuat Denny nekat untuk mencoba menyakiti pasangannya. Saya melihat dan membaca pikiran Denny. Saya melihat ia seperti ketakutan karena diganggu makhluk halus. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Sebelum membacakan ini saya pilih, rasanya saya ada yang kurang. Saya harus memilih seseorang pria yang ingin saya tunjuk untuk membacakan. Ini aja deh, silakan. Bacain dekat kupingnya deh. Yang kenceng. Denny, 15 bulan 1 1993. Nomor rumah 21. Kenapa nggak yang baca? Wadah. Tahan sabaran. Kenapa dia? Bentar. Mas Denny, lo kenapa ngamuk? Kamu kenapa ngamuk ya? Kenapa nggak yang baca? Oke. Enggak kenapa-apa. Aman. Jujur ya, sebelum kamu mengenal dunia gaib, kamu juga sering ngebantah orang tua juga. Kalau saya lihat, benar kan? Betul. Jadi, apakah ini disebut karakter atau diikuti makhluk halus? Menurut Bayu. Ini karakter sih. Saya melihat sosok siluman yang aneh sih bentuknya. Ada silumannya juga. Iya, ada Dan siluman ngikutin juga. dia. Dan ngikutin dia. Kok bau sesuatu ya, kayak busuk gitu ya? Minyak tapi. Enggak juga sih. Serem juga ya dia memukul seorang penonton yang nggak tahu apa-apa dan saya minta tolong bantuannya. Berarti kita tahu aslinya dia kayak gimana. Mas ini saya mau tahu deh, waktu ke dukun ya untuk mengguna-guna mantan pacar dan laki-laki pasangannya, itu apa yang dilakukan di sana? Saya melakukan ritual. Ritualnya seperti apa? Seperti mengasih bunga. Selain Saya makan kembang, apa lagi? mengusap-ngusap jimat. Hah? Mengusap jimat tersebut. Mengusap jimat. Oh, dikasih jimat. Iya, Saya beneran ingin lepas nih, Mas. betul. Sampai sekarang aja itu jimat masih sering diusap-usap. Karena kalau tidak seperti itu badan saya akan terasa sakit. Sakitnya kayak gimana sih? Pernah Sangat dilawan amat nggak? Sakit. Pernah dilawan dengan emosi yang kayak tadi nggak? Pernah. Dengan emosi marah yang kayak tadi Dengan sangat digunain untuk meledak-meledak. melawan rasa sakitnya. Iya, Pernah? betul. Nggak berhasil? Enggak. Tetap aja. Ada yang bisikin ya? Ada sesuatu yang pengaruhi pikiran ya? Oh, Hah? ada ulet di sini. Roy.
Kamu kenapa, Mas? Tiba-tiba... Ini dia kenapa ngamuk-ngamuk ini sih? Karena frustasi. Depresi ya. Depresi ya, ada. Nih, Mas Denny kenapa, Mas? Nenek nggak apa-apa tadi. Diapain? Saya nggak suka didorong. Jangan Jorok dorong saya. jatuh dong. Ya. Aduh. Sekali lagi kamu lakuin, saya nggak terima. Walat lo sama Saya datang nenek-nenek lo baik-baik. gituin. Itu penonton kita ibu-ibu. Dikutuk Ya, lo saya mau gila. tanya kenapa? Ada apa? Kenapa? Ada yang bisikin saya. Bisikinnya apa? Pergi lo! Mas Denny. Ini Mas Denny bukan? Awal lo! Kenapa? Nggak, dari tadi kenapa nggak suka banget sama apa yang dilakuin Roy sih? Roy minta ke penonton untuk bacain, lo nggak suka. Roy berdiri di situ, tadi mau nyerang. Ah, kenapa sih? Kenapa? Kalau ada yang bisikin, kan pilihannya dia lo mau dengerin apa enggak. Nggak semuanya harus diikutin loh. Ya, bisa kenalin diri nggak? Lo jangan ngejar bintang tamu. Gue tahu lo mau ngejar bintang tamu. Lo jangan ngejar bintang tamu. Saya minta dupa. Dupa yang banyak segini. Jadi dia ini karena sakit hati sama mantan pacarnya. Mantan pacarnya dia jalan sama orang lain, dia ke dukun untuk guna-guna mereka. Jadi sebenarnya kayak cinta ditolak dukun bertindak kan? Iya, tapi dukunnya ini ternyata nggak berhasil kirim guna-guna. Yang ada justru malah hidupnya dia sering keganggu. Si mantannya dengan orang pasangannya ngapain baik-baik lihat-lihat aja, dulu? tapi katanya justru sering ada makhluk hitam besar yang ganggu dia. Sejak Sejak ke dukun. itu bukannya konsekuensi ya yang Itu harus dijalani ketika itu sesuatu yang gagal. Lagi. Udah dipikirin sebenarnya kan? Iya, itu harusnya dipikirin sih sebelum dia ambil mutusin. Banyak bacot lo! Mama yang bacot gimana nih Budi Maje? Jangan dong. Kamu perlu apa? Karet. Karet. Siapa lu ada gua? Lu siapa? Ini bukan Denny ya, Ra? Bukan. Lo tuh dari dunianya yang berbeda. Kita nggak ada yang takut sama lo. Lo tuh lebih rendah dari manusia. Lo tuh nggak ada apa-apanya. Gak takut, kita nggak ada yang takut. Lo mau keluarin jurus-jurus apa kayak gitu, juga kita nggak ada yang takut. Iya. Lo tuh bukan manusia kok. Sebelum kita kasar, sebelum mana kita minta kamu pergi kasar, ya, kita minta kamu pergi baik-baik. Saya minta kamu pergi. Gak usah nunjuk-nunjuk gua! Gue minta lo pergi baik-baik. Bisa pergi baik-baik? Good. Ini kamu perlu Dipa. Ini butuh dibangunin. Bangunin Bang Sofyan tolong. Kamu perlu apa untuk netralisir dia? Saya cuma butuh dupa. Dupa itu aja. Kliponnya udah aman, Bang Sofyan. Bang Sofyan, audionya udah aman.
Kita minum boleh, tolong. Om. Kau minum dulu. Kumpulin tenaganya, pikirannya jangan sampai keluar dari sini. Kau minum dulu. Hebat virusnya Bayu kamu. Langsung roh. Dilawan. Apa yang nguasain pikirannya, bisikan-bisikan yang datang justru dilawan, Mas. Kan datang ke sini mau sembuh, jangan diikutin. Mau lepas dari semuanya kan? Ya kan? Saya benerin maskernya ya. Kasihan badannya. Ini akibat kedukun untuk nyelesain masalah. Tampaknya masih manipulatif ya. Masih belum ya? Masih belum. Ya kamu gak kenapa-napa, gak dikejar. Oke, baik, siap. Kamu dengar sesuatu, Ran? Denny membawa sesuatu ya, kayak jimat-jimat seperti itu. Oh, Ada jimat ya? ada. Yang diusap, terus dipakai itu. Coba sekarang saya mau lihat, ambil. Ngeliatin ini terus loh. Iya, dia mau diincer gitu loh, jadinya harus hati-hati. Kamu kalau misalnya diincar, dikejar, kamu cari lilin ya? Timpuk pakai lilin. Tadi kenapa tangannya? Orang kejar sampai sana di sana juga dikejar aku. Cuman ada penonton yang ituin. Kebalik. Kursi saya di situ. Salah. Lupa. Kok pakai karet sekarang? Itu apa tuh? Silakan, Mas. Ini ada merah-merah ini apa ya? Saya penasaran. Coba awas dulu, angkat dulu deh, Mas. Kayak darah nih. Darah It's like a blood. Sekedar kotor-kotor gitu. Ini dikasih dari dukun. Betul. Untuk apa? Untuk melakukan ritual. Untuk melakukan ritual. Ya, Sampai sekarang masih. masih. Saya pengen lakuin ritual di sini dan tunjukin seberapa sih, bukan seberapa hebat, maksudnya apa sih yang membuat kamu marah-marah. Jadinya ini saya taruh sini aja ya, biar kau bisa mancing jin-jinnya datang. Gambar masterpiece. Tanah Itu apa sih? kuburan loh. Tanah kuburan ya. Saya curiga tanah kuburan sih. Dia ngelingkar diri sendiri nih. Masuk karang ini. Kalau saya milih enggak, Kalau kalian bertiga ingin aman, masuk. saya tidak bisa percaya kata jin sih ya, Baya. Ikutin kata dia sih. Kita nggak bisa. Ini kenapa kita harus masuk ke dalam? Kalau kalian ingin aman, masuk. Kalau gue masuk, gue diapa-apain, lu tanggung jawab apa?